Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilete Syafrilan Putri dari kelas 10 DP5, ingin menjelaskan materi tentang hakikat bangsa dan negara. Hakikat bangsa. Bangsa atau nation adalah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan. Bangsa adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara atau ernest. Unsur-unsur terbentuknya bangsa ada 5, yaitu yang pertama, persamaan asal keturunan bangsa. Yang kedua, persamaan pola kebudayaan. Dan yang ketiga, persamaan tempat tinggal. Dan yang keempat, persamaan sejarah. Dan yang kelima, persamaan cita-cita. Teori kebangsaan. Teori Hans Kohn. Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama. Contohnya Serbia dan Israel. Teori Ernest. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian, suatu solidaritas, dan merupakan hasil sejarah. Teori geopolitik. Suatu kebangsaan memiliki hubungan antara wilayah geografis dengan bangsa. Contohnya Jerman. Teori negara kebangsaan Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui sejarah kerajaan dan sejarah penjajahan. Lalu Indonesia terbentuk atas bermacam suku bangsa, ada istiadat, kebudayaan, dan agama dalam wilayah. Lalu keragaman dan perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan justru merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama, persatuan, dan suatu kesatuan, sehingga keanekaragam terbentuk justru mewujudkan suatu kerjasama yang luhur. Kerjasama luhur, persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa yang bersama yang membentuk suatu bangsa yang berkebangsa Pancasila, yaitu bangsa negara Indonesia Raya. B. Negara. Negara merupakan integritas dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dan alat dari kekuasaan politik yang mengatur dan menerbitkan hubungan manusia dalam masyarakat. Negara merupakan wadah bersama yang dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan suatu bangsa. Unsur terbentuknya negara. Rakyat memiliki wilayah pemerintah yang berdaulat dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Bentuk-bentuk keanekaragaman pemerintah. Yang pertama, aristokrasi. Pemerintah oleh aristokrat atau cendekian dengan pikiran keadilan. 2. Timokrasi. Pemerintah oleh orang yang ingin mencapai ke masyarakat kehormatan. Yang ketiga, oligarki. Pemerintahan oleh golongan hartawan. Yang keempat, demokrasi, pemerintahan oleh rakyat. Dan yang kelima, tirani, pemerintahan oleh seorang penguasa yang sewenang-wenang atau diktator. Fungsi dan tujuan negara. 3 fungsi negara menurut Montesquieu. Yang pertama, fungsi legislatif, pembuat UU. Yang fungsi eksekutif, pelaksana UU. Fungsi yudikatif, mengawasi jalannya pelaksana UU. Tujuan negara untuk kebaikan semua manusia. John Locke, untuk menghimpun kekuasaan negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Nicola. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pengertian NKRI. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. UUD 45 pasal 11. Terjadinya NKRI atas berkat rahmat Temal Alinea 3 pembuka UUD 45 melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia alinea kedua. Tujuan NKRI untuk membentuk suatu pemerintah negara, pembuka UUD.
Fungsi NKRI. Fungsi reguler, fungsi terkait pelaksana tugas dan terdapat langsung dengan masyarakat, misalnya menentukan kebijakan politik, menjalin hubungan dan kebijakan, menegakkan supremasi hukum. Fungsi agent of development. Fungsi stabilisator, stabilitas pol ekonomi sosbud dan hanikat. Dan fungsi inovator, merupakan ide-ide pembangunan. Semangat berkebangsa Indonesia. 3 dimensi semangat kebangsaan. Yang pertama, semangat kebangsaan dari jiwa angkatan 45 untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua, semangat kebangsaan untuk bangsa sebagai warga negara yang dapat bersatu. Dan yang ketiga, semangat kebangsaan dalam kesetiaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Patriotisme, paham tentang cinta tanah air. Yang pertama, 5 ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban kepentingan dan bangsa negara. Menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan bangsa-bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah. 2 keteladanan patriotisme. Yang pertama, sifat dan jiwa angkatan 45. Yang kedua, semangat angkatan 45. 4 lingkungan penerapan perilaku konkret semangat patriotisme dalam kehidupan. Nasionalisme. Yang pertama, 2 pengertian nasionalisme. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.